Hai, apa kabar semuanya saudara? Welcome to our YouTube channel dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar segmen ini terus menjadi berkat bagi saudara. Terima kasih untuk tahun yang baru ini, ada begitu banyak respon yang memberikan kabar bahwa mereka diberkati oleh renungan ini. Sesungguhnya bukan kami yang memberkati saudara, tapi firman yang kami sampaikan itu yang memberkati setiap kita semua. Hari ini dalam kerinduan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya percaya akan memberkati kita. Namun terlebih dahulu seperti biasa kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Allah Roh Kudus, urapi siapapun jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah renungan yang mungkin cukup relatable dengan keadaan masa sekarang. Kekuatan di masa yang sukar. Beberapa orang mengatakan 2023 adalah tahun yang berat, tahun yang penuh tantangan. Bahkan beberapa pejabat negara mengatakan winter is coming, akan ada badai, perfect storm dan sebagainya. Bukan berarti keadaan tersebut tidak perlu kita persiapkan, tapi firman Allah berkata kita berjalan dengan iman, bukan berjalan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Yang membuat orang benar itu bertahan adalah imannya kepada Tuhan. Kita lihat sebuah kisah dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Beberapa ribuan tahun yang lalu ada sebuah masa di mana Nabi Habakuk mengadakan atau berada dalam keadaan yang hopeless. Tidak ada sama sekali harapan. Tapi dituliskan dalam sebuah ayat yang luar biasa. Ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun, dengar baik, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19 bahkan lebih boldly lagi, lebih firm lagi, Habakuk berkata, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nabi Habakuk mengalami masalah yang begitu berat. Tetapi kalau saudara lihat, dia melis masalah yang dihadapkan. Dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau saudara lihat ini dalam konteks masa lalu, artinya bahwa kehidupannya masalah atau masa pada masa itu begitu berat. Tapi Nabi Habakuk tidak terfokus kepada keadaan, tapi dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Can you imagine di saat perut lapar, ekonomi drop, keadaan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, bahkan tidak ada alasan untuk mengucap syukur, tapi dia bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa bisa berkata Nabi Habakuk bisa berkata demikian? Karena dikatakan Allahku, Tuhanku itulah kekuatanku. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di masa yang sukar? Yang pertama, Alkitab katakan terus melangkah maju sambil senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Walaupun keadaanmu berat, jangan berhenti. Lembah kekelaman bukan untuk didiami. That's why Alkitab katakan, sekalipun aku berjalan melewati atau dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Penulis kitab Mazmur tidak berkata diam di lembah kekelaman. Banyak orang di tengah masa sukar, dia justru hanyut dalam keadaannya. Dia justru tinggal dalam keadaan. Beberapa waktu lalu salah seorang dari keluarga saya menghadapi masa yang sukar. Saya bilang sama keluarga saya tersebut, saya bilang, Bang, maju terus, jalan terus. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang indah, tapi berat banget deh, maju terus. Karena kalau nggak maju, kita akan stuck meratapi nasib, makin lemah dan makin lemah. Tuhan paling suka sama orang yang menaruh harapannya sama Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur 42 mengatakan demikian. Ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang melihat Tuhan? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahku? Di mana Allahmu? Kalau saudara lihat ayat yang keempat, jiwaku hendak gundah gulana. Tetapi Alkitab katakan di ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 30 ayat yang ke-11 dan 12 mengatakan dengan indah, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Terus melangkah maju. Young people, bapak ibu, siapapun saudara, keep going on, maju terus, maju terus. Jangan pernah berhenti, percaya. Sekalipun saudara harus maju dengan merangkak, sekalipun saudara harus melaju berjalan dengan menteteskan air mata, maju terus. Karena saya percaya orang yang terus maju tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Firman Allah mengatakan demikian, bahwa ketika kita saudara dan saya, kita sama-sama lihat ayatnya yang ke-13, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ada seorang jemaat yang saya kenal, datang dari kampung atau dari desa, dari daerah, dengan iman akan segera dapat pekerjaan supaya bisa kirim duit ke mama papanya di desa, di kampung, di daerah mereka tinggal. Dan dia datang ke kota dengan modal hanya sewa kos-kosan untuk bertahan hanya 3 bulan. Asumsi dia paling apes 1 bulan dapat kerja. Tapi tahukah saudara, dia 1 bulan melamar kanan kiri gak dapat pekerjaan, 2 bulan melamar kanan kiri dapat pekerjaan, 3 bulan uang sudah habis, kos-kosan sudah gak bisa lagi diperpanjang karena gak mau lagi karena bayarnya selalu telat, tapi belum dapat pekerjaan. Mau pulang malu, tapi mau di Jakarta bingung mau buat apa. Dalam keadaan susah seperti itu, dia berjalan kaki, kesaksiannya daerahnya itu dari daerah Kampung Melayu, berjalan kaki ke tempat gereja kami. Waktu itu di daerah Kelapa Gading. Kalau saudara tahu Jakarta, saudara tahu itu jauhnya minta ampun. Dia jalan kaki sambil nangis. Dia bilang, Tuhan, walaupun aku kekurangan, walaupun aku susah, tapi aku jalan, aku mau cari Tuhan. Dia nangis, dan di gereja dia nyembah, nangis. Saudara mau tahu berapa lama melakukan itu? Menurut kesaksiannya, beberapa minggu dia terus melakukan itu. Jalan kaki, apapun yang bisa dilakukan sambil doing bisnis kecil-kecilan, jual ABC dan sebagainya. Dan tepat pada waktunya ketika dia hendak menyerah, ketika dia beribadah, memuji, menyembah, menangis dan sebagainya, ada seorang jemaat yang melihatnya dan berkata, kamu anak muda kok tiap tengah minggu kok rajin banget ke gereja, kamu kerja apa? Dan dia bilang, maaf pak, saya gak kerja. Loh kok kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Sama siapa? Nebeng sama temen dan sebagainya. Kamu daerah mana? Ngobrol dan sebagainya. Dibilang, yuk kamu ikut kerja sama saya aja. Dan mulai dikerja sama orang tersebut, dan pelan tapi pasti bekerja, dan sekarang hidupnya sudah menikah, punya beberapa anak, dan punya rumah yang menurut saya cukup oke di Jakarta. Pesannya bukan berhasilnya, bukan kayanya, tapi pesannya ketika hidupnya sukar, dia gak lari ke aneh-aneh. Dia terus berjalan cari Tuhan. Ayo jalan lagi yuk. Maju lagi, gerak lagi, percaya lagi, kembali ke rumah Tuhan. Ada orang ketika banyak masalah yang dia salahin Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan buat ini? Ada 2 tipe orang di muka bumi yang ketika ada masalah menyalahkan Tuhan. Yang kedua, bertanya kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan saya pelajari dari masalah ini? Saya berharap kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita bertanya, Tuhan, apa sih yang pengen Tuhan saya pelajari dari masalah ini? Doa saya kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara, dan agar kerinduan Tuhan nyata, baik kuasa kegelapan, penyakit, kemiskinan, kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Dengan bangga bilang keadaanku dalam tangan-Mu. Amin. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Pada prinsipnya Tuhan gak akan menyerah sama saudara. Iblis mau saudara yang menyerah. Selama saudara tidak pernah menyerah sama hidupmu, selama saudara terus mengandalkan Tuhan, maka selama itu Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Jadilah kuat, jadilah percaya, jadilah beriman. Yang punya surga, crazy in love with you.